Perkenalkan, nama saya Feral Sutanto. Kenalkan, nama saya Dean Michael. Saya adalah alumni Universitas Ciputra Surabaya, Angkatan 19, jurusan International Business Management, regular class. Saya merupakan alumni IBM RC, angkatan kedua di Universitas Ciputra. Untuk kesibukan sekarang, saya menjadi wealth spesialis di Bank Sentral Asia. Untuk sekarang penempatan di kota Pontianak. Untuk kesibukan lain di luar jam kerja, saya juga menjalankan bisnis yang saya teruskan selama di waktu dibangun di masa kuliah. Dan juga ada bisnis pribadi, yaitu mengajar untuk kursus untuk siswa SMP hingga SMA. Saat ini saya berprofesi sebagai private fund manager, terutama berinvestasi pada saham-saham yang ada di Indonesia. Selain itu, saya juga mengelola bisnis keluarga yang bergerak di bidang home industry. Tapi kalau misalkan usaha yang di UC, saya juga ada project sejak saya masih kuliah. Mungkin teman-teman UC juga tahu ada toko kelontong di bawah apartemen itu, yaitu Saiki. Untuk pengalaman paling berkesan selama berkuliah di UC adalah pastinya kepanitiaan. Jadi ada beberapa kepanitiaan yang saya ikuti dan juga beberapa kompetisi. Hingga pada akhirnya puji Tuhan berhasil mewakili Universitas Ciputra Surabaya di tingkat wilayah dan juga sampai di tingkat nasional, 10 besar nasional untuk pemilihan mahasiswa berprestasi nasional yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan karena untuk pertama kalinya bisa membawa universitas swasta, khususnya Universitas Ciputra Surabaya, untuk bisa maju ke 10 besar nasional. Di samping itu, yang paling berkesan lain adalah bagaimana Universitas Ciputra itu memberikan jalur dan membuka gerbang bagi mahasiswa untuk menjalankan program internship. Di mana waktu itu, puji Tuhan, saya berhasil menjalankan internship di beberapa perusahaan. Pertama dari Bank Rakyat Indonesia, BRI, di kantor wilayah Surabaya. Kemudian lanjut di Komisi 6 DPR RI di Jakarta, lalu berlanjut lagi di Apple Developer Academy, dan juga hingga akhirnya berhasil membuka jalur untuk bisa berkarir di PT Blue, anak perusahaan BCA, hingga akhirnya sekarang di Bank Sentral Asia. Oke, kalau pengalaman berkesan itu terutama di awal-awal perkuliahan, terutama di tahun pertama sama tahun kedua. Jadi di tahun pertama itu pastinya kalau saya waktu itu bertemu dengan teman-teman dari berbagai jurusan, berbagai budaya yang berbeda, dan apalagi dengan SMA yang berbeda-beda, kita harus membuat sebuah proyek, di mana proyek ini tentunya membutuhkan kerjasama. Nah, di situ mulai kita melihat sifat satu sama lain, kecocokan ataupun ketidakcocokan satu sama lain. Nah, salah satu yang menarik yaitu mungkin kalau teman-teman sekarang sedang ospek, yaitu saya sempat menjadi bendahara. Dari zaman dulu waktu saya awal-awal berkuliah, bendahara itu juga selain menyimpan uang di rekening, itu juga menyimpan uang tunai. Jadi which is kalau uang tunai itu kan tentunya takut banget ya. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang menurut saya cukup berkesan, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap perkara yang dipercayakan ke kita. Selama di Universitas Ciputra Surabaya, saya selalu diajarkan bagaimana mindset entrepreneur, di mana kita harus selalu membuat inovasi, kita harus kreatif, dan juga yang paling penting adalah time management. Menurut saya itu adalah 3 hal yang paling penting yang saya bawa hingga sekarang dan sangat berkontribusi di dalam dunia korporasi saat ini. Karena dalam dunia korporasi, kita perlu memikirkan bagaimana ide untuk bisa membuat suatu hal yang baru bagi perusahaan, memajukan perusahaan. Dan pastinya adalah time management, karena ada banyak hal yang harus kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu itu supaya tetap bisa berkontribusi maksimal di setiap hal yang kita kerjakan. Di samping itu juga mindset entrepreneur ini membuat saya walaupun di samping bekerja sebagai intrapreneur di sebuah perusahaan, di korporasi, tapi juga harus tetap aktif dan juga produktif dengan menjalankan bisnis-bisnis yang sudah dijalankan sebelumnya. Itu adalah mindset entrepreneur yang saya bawa sampai sekarang dan saya harapkan itu bisa berkontribusi juga pada teman-teman untuk bisa setelah lulus nantinya.
Kalau dalam belajar entrepreneurship, awalnya dulu ketika masuk UC, saya berpikir entrepreneurship itu hanya sekedar pedagang atau seorang sales. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita di UC diajarkan berbagai macam value seperti high ethical standard, integrity, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang paling saya rasakan hingga saat ini. Sebab seiring waktu, ternyata kalau saya evaluasi kebanyakan klien ataupun kebanyakan customer itu bukan hanya melihat kualitas ataupun prestasi kita, tapi juga bagaimana kegigihan kita, bagaimana kejujuran kita, dan juga bagaimana integritas kita ketika kita menjalankan usaha. Nah, itu adalah suatu modal yang penting, sebab jika kita selalu memberikan kualitas yang terbaik dan juga selalu berintegritas, maka hubungan bisnis akan berjalan lebih panjang. Karena salah satu hal yang penting selain kita mencari customer baru adalah mempertahankan customer yang udah ada. Setelah lulus kuliah, pastinya banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi ketika masuk ke industri dunia kerja. Hal yang paling dirasakan adalah ketika di kampus, persaingan kita hanya di antara kampus. Tentu kita bekerjasama dengan teman-teman juga. Intinya kita hanya berlingkup di satu kampus aja. Tapi ketika kita sudah lulus masuk di dunia kerja, kita akan dihadapkan persaingan dengan dalam lingkup yang lebih luas lagi dari banyak kampus, tidak hanya skala nasional tapi juga kampus secara internasional. Jika kita tidak bisa menonjol dibandingkan mereka, maka kita akan tidak dilirik oleh perusahaan waktu kita direkrut. Jadi hal yang paling penting adalah kita harus menyerap sebanyak mungkin ilmu yang kita dapatkan selama kuliah, networking, bagaimana mindset yang diajarkan, kreatif, juga inovatif, itulah yang kita buat menjadi daya saing kita, menjadi competitive advantage kita, agar tetap menonjol di dunia perusahaan, dan kita bisa tetap terus berkarir optimal setelah lulus nantinya. Untuk tantangan setelah lulus, sebenarnya kita menjadi seorang yang tidak ada gambaran. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sebelum kuliah kan ada masa SD, SMP, SMA, dan kuliah. Setelah itu kita sudah harus mandiri serta tidak ada jadwal tertentu. Nah, kalau waktu itu saya yang paling menjadi challenge adalah bagaimana saya memiliki visi dan misi saya sendiri. Mungkin kalau kita kuliah, kita visinya jelas ya, 4 tahun. Tapi kalau kita sudah lulus ataupun sudah bekerja sendiri, kita harus memiliki benchmark ataupun goal cita-cita sendiri. Dimana kalau waktu itu misalkan saya berkecimpung di dunia keuangan, saya harus menetapkan target saya sendiri. Saya harus menentukan saya mesti perlu belajar apa lagi supaya lebih expert di bidang tersebut. Jadi kita bukan berarti kalau sudah lulus diam-diam saja, tapi juga terus upgrade skill kayak gitu. Mungkin pesan buat teman-teman mahasiswa Universitas Cipta Subaya dan juga rekan-rekan lainnya, ketika menjalankan kuliah kita harus punya visi dan juga misi. Tujuan kita ke depan akan menjadi seperti apa? Apa kita menjadi seorang entrepreneur, ataukah kita bekerja di dunia korporasi sebagai intrapreneur, atau kita menjalankan family business, melanjutkan bisnis keluarga. Itu harus ada kita punya visi yang jelas. Karena visi ini menentukan misi-misi dan apa yang harus kita kerja selama kuliah. Entah networking, entah ilmu yang kita dapatkan, atau mungkin pengalaman-pengalaman dari kepanitiaan, lomba, dan lain sebagainya. Dan di tengah jalan tersebut, pesan yang mungkin harus kita ingat adalah kita harus terbuka dengan setiap peluang yang ada. Mungkin kita akan sibuk dengan 1 atau 2 hal atau bahkan 3 hal, tapi tiba-tiba ada peluang baru yang datang. Itu adalah peluang yang menurut saya itu harus diterima dan tidak boleh disia-siakan. Karena prinsip saya adalah tidak ada yang sia-sia ketika kita menjalankan suatu hal. Karena pada saat nantinya ketika sudah lulus, semua hal yang kita lakukan itu akan menjadi bekal dan menjadi bermanfaat bagi kita nantinya, dan itu menjadi competitive advantage kita yang kita bisa menonjol dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya ketika masuk di dunia industri nantinya. Saya keinget suatu quotes, yaitu kita harus setia dalam perkara kecil supaya kita dipercaya perkara yang besar. Jadi kenapa saya sangat suka tips itu, karena suatu saat saya pernah sesekali bertanya kepada customer atau klien saya, kenapa sih kamu mau memilih saya menjadi partnermu atau menjadi
rekan kerjamu. Ternyata dulu saya berpikir, oh orang ini mau bekerja atau berpartner dengan saya itu karena prestasi yang bagus, kinerja yang bagus. Ternyata enggak. Kebanyakan dari mereka itu melihat bahwa suatu orang yang cocok diajak untuk bekerja sama adalah ketika orang ini memiliki kedisiplinan ataupun juga setia dalam perkara-perkara yang kecil seperti itu. Bahkan saya juga nggak nyangka juga ada juga klien yang berkata bahwa mereka mau mempercayakan sebuah dana investasi itu bukan karena saya pernah menang lomba atau apa, tapi karena saya rajin ketika membuka toko kecil di UC. Nah, itu adalah salah satu hal yang membuat, wah, berarti sebenarnya salah satu faktor yang membuat kita bisa sukses di kemudian hari itu bukan hanya semata-mata skill, tapi juga karakter, seperti itu. Wish untuk IBM RC Universitas Ciputra adalah agar bisa tetap menjadi universitas yang unggul dan juga terakreditasi secara internasional, dan pastinya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul dalam dunia kerja, baik sebagai seorang entrepreneur, intrapreneur, maupun dalam menjalankan family business. Harapan saya buat prodi IBM yaitu sesuai dengan visi misi UC, yaitu creating world class entrepreneurs. Memang kalau kita lihat dari visinya itu adalah suatu yang besar, tapi itu adalah suatu hal yang sangat mungkin karena sekarang dengan perkembangan UC saat ini, kita dan teman-teman semua pasti dapat menggunakan hal ini untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi. Jadi selain belajar di UC, juga manfaatkan dengan perkembangan yang sekarang seperti sertifikasi ataupun pelatihan-pelatihan lain yang sudah ada di UC. Jadi ya seperti yang saya juga sudah lulus, saya juga memanfaatkan fasilitas seperti pelatihan, sertifikasi yang ada di UC supaya makin menunjang karir dan pekerjaan kita. Salam Entrepreneur.